Kejadian ini sendiri terjadi pada Rabu 12 Juli 2023. Publik menyoroti kekejaman suami yang tega menganiaya istri yang sedang hamil 4 bulan. Tak hanya itu, proses hukum terhadap pelaku oleh polisi juga terus menjadi perhatian. Tim Liputan Kompas TV. Lantas seperti apa saudara perkembangan proses hukum kasus KDRT di Tangerang Selatan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga. Dian, selamat petang. Jadi bagaimana Dian penanganan polisi terhadap pelaku termasuk juga kondisi dari korban saat ini seperti apa? Ya, Nilu, sampai dengan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi memang polisi belum menahan pelaku. Nah, polisi menyampaikan bahwa masih menunggu kelengkapan alat bukti berupa hasil visum dari korban, hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit tentunya. Nah, sebelumnya polisi juga menyampaikan bahwa meski tidak ditahan, pelaku ini dibebankan untuk wajib lapor setiap saat ke Polres Metro Tangerang Selatan. Meskipun informasi yang kami terima sampai dengan saat ini pun pelaku belum memenuhi kewajibannya tersebut. Nah, sebelumnya Polres Metro Tangerang Selatan juga menyampaikan bahwa tidak ditahannya pelaku ini memang karena mengacu pada pasal yang dikenakan, yakni pasal 44 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi yang dipakai adalah ayat 4 yang bunyinya ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena dampak dari kekerasan yang dilakukan ini kemudian tidak menimbulkan penyakit, kemudian tidak mengganggu pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, yang masa hukuman atau ancaman hukuman pidananya juga di bawah 5 tahun, hanya 4 bulan pidana penjara saja, sehingga memang urgensi untuk ditahan ini tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara soal penahanan pelaku, Nilu, ini biasanya memang mengacu pada dua hal, yakni yang pertama adalah masa ancaman hukuman pidana, berapa lamanya, dan kemudian juga tergantung pada subjektivitas penyidik. Di antaranya adalah kalau penyidik merasa bahwa pelaku ini tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama, maka kemudian tidak akan ditahan. Tapi kalau kita cermati dalam kasus ini, Nilu, pada saat peristiwa kekerasan atau pemukulan, ini juga kita ingat bahwa ada kesaksian dari para tetangga yang kemudian berusaha melerai pada saat peristiwa kekerasan, tetapi kemudian mendapatkan atau ditentang begitu ya, dan kemudian juga kesaksian dari keluarga bahwa pelaku sempat mengancam pihak keluarga kalau kasusnya kemudian diproses hukum. Nah, kalau mengacu pada hal tersebut, tentu saja ada potensi bahwa pelaku ini kemungkinan akan melakukan perbuatan yang sama. Nah, kalaupun nanti terbukti melalui alat bukti bahwa memang pelaku ini juga melakukan ancaman, maka tentu polisi nanti bisa mengenakan pasal baru, yakni ancaman kekerasan. Sementara demikian proses hukumnya, Nilu, dan kalau kondisi korban saat ini informasinya tentu masih dalam proses pemulihan dan informasinya juga masih diungsikan di rumah keluarga dan masih menjalani rawat jalan. Dan tentu ini juga yang perlu diperhatikan, apakah korban kemudian mengalami traumatis dan perlu juga didalami oleh penyidik apakah memang kekerasan yang dialami ini baru pertama kali terjadi, apa sudah sering terjadi, itu yang perlu didalami. Dan kami juga mendapat informasi bahwa sudah ada upaya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak dan juga Perempuan di Kota Tangerang Selatan, tapi memang belum berhasil terakomodir begitu. Sementara demikian, Nilu. Baik, Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.